Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mohamed Hussein. Fokus saya adalah di program studi Profesitas Keperawatan. Fokus bidang keilmuan yang saya miliki sesuai dengan mata kuliah yang saya ambil saat ini adalah mata kuliah Keperawatan Keluarga. Mata kuliah Keperawatan Keluarga merupakan mata kuliah yang berada di semester 6 dengan membuat SKS, 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun fokus dari mata kuliah Keperawatan Keluarga ini adalah mengikuti pembahasan tentang konsep keluarga, kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga, dan tiap-tiap tahap perkembangan keluarga yang mengikuti pesan keluarga yang berbeda sampai kepada keluarga dengan usia dewasa. Metode pengajaran yang saya pakai dalam mata kuliah ini adalah DIA, dari Interactive Assessment, dari yang saya lakukan dalam penyampaian bahan seperti PowerPoint, video pembelajaran, modul ataupun referensi interaktif, untuk diskusi, berbagai step secara daring. Untuk melakukan asesmen, yaitu dengan menggunakan penugasan dan kuis pada mahasiswa. Saya juga mengintegrasikan hasil ularan penelitian hibah dari Kementerian Teknik yang saya kenalkan pada tahun 2021 ya, ke dalam proses pembelajaran yang saya pusat masuk ke dalam rencana pembelajaran semester atau RPS untuk ya capaian pembelajaran mata kuliah Keperawatan Keluarga yaitu pertama diharapkan lulusan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan bidang keahliannya secara mandiri dalam menganalisis sebuah kasus asuhan keluarga, menguasai filsafat ilmu dan standar tindakan keperawatan dan mampu mengembangkan pikiran fisiologi, logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui asuhan keperawatan, mampu mengelola sebuah kasus asuhan keperawatan. Adapun kemampuan akhir tiap-tiap pembelajaran sub CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori keperawatan keluarga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keluarga sejahtera, mampu menjelaskan tahap-tahap perkembangan keluarga, mampu menjelaskan keluarga sebagai sebuah sistem, mampu menjelaskan tren dan isu dalam keperawatan keluarga, mampu mempraktekkan konsep teori asuhan keperawatan keluarga, mampu mempraktekkan proses pengkajian keperawatan keluarga, mampu menjelaskan dan menegakkan diagnosa sampai melakukan implementasi terhadap asuhan. Media pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini terdiri dari beberapa bentuk ya, seperti video, presentasi materi, Zoom, dan Google Meet, menggunakan aplikasi dan menggunakan laptop, LCD, papan tulis, dan lain-lain. Evaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan menggunakan evaluasi proses formatif dan evaluasi akhir atau sumatif. Terdiri dari ujian, tugasan, tutorial, dan nilai praktik. Syarat dapat mengikuti ujian praktikum maupun ujian adalah dengan kehadiran mahasiswa itu minimal untuk mata kuliah tatap muka 75% dan itu harus hadir 100%. Kemudian hasil pembelajaran menggunakan nilai formatif dan sumatif. Untuk nilai A 40% hasil NCOI, B 20% untuk tugasan, C 20% untuk hasil SPT terdiri dari proses selama tutorial 20%, kuis 20% hasil ujian praktikum dan simulasi terdiri dari proses lama praktik klinik keperawatan 20% dan eksekusi sebanyak 50%. Demikianlah deskripsi singkat mengenai proses pembelajaran asuhan keperawatan keluarga yang saya tulis saat ini. Selamat menonton video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi kita ketemu lagi di hari ini pertemuan ke-6 ya di mata kuliah Keperawatan Keluarga. Baik, sebelum memulai perkuliahan, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik adik-adik semuanya. Untuk hari ini kita lanjutkan kembali ya proses pembelajaran kita tentang keperawatan keluarga. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6 terkait mengenai proses diagnosa keperawatan keluarga. Ya, nah sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, saya sudah share link ya ke grup WhatsApp. Silakan klik linknya. Ini adalah link daftar hadir kita. Ya, silakan klik linknya sekarang. Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Ini ya deh ya capaian pembelajaran kita. Ya. Capaian pembelajaran mata kuliah kita di hari ini adalah mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah mampu menjelaskan cara menegakkan sebuah diagnosa keperawatan keluarga.
Oke, ini tujuan proses pembelajaran kita. Mahasiswa mampu memahami pengertian diagnosa, jenis dan klasifikasi diagnosa keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan diagnosa keperawatan keluarga. Oke, ini sebelum kita masuk ke teori lebih dalam, kita akan menjelaskan beberapa sedikit kasus ya yang sekarang ini tren yang sedang terjadi. Ini baru kali ini ya, pada tanggal 31 Januari 2020 itu ada kasus di pemberitaan di Detik News, salah suntik bikin pasien meninggal, 2 perawatnya di 2 tahun. Ya, dan ini salah suntik ya terus dibunuh selama 2 tahun. Kasus lainnya apes, niat menolong perawat, ini malah didenda dan difonis melakukan malpraktek. Jadi tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat yang murni ya untuk kesembuhan dari pasien malah terjerat ya kasus malpraktek. Ya. Nah, itu kenapa terjadi? Ya, terjadi karena ketidaktahuan dari seorang perawat ya tentang bagaimana proses asuhan keperawatan. Nah, sebelumnya pada tahun 2014 ke bawah ya sebelum ada dasar hukum tentang praktik atau undang-undang keperawatan itu proses ya asuhan keperawatan itu masih belum jelas ya masih belum tertata secara baik. Nah, adapun dasar hukum praktik keperawatan ini dasarnya ada 5. Yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang perawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, dan yang kelima Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 0202 Menkes tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawatan. Jadi ya kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi kita tidak ragu lagi ya dalam melaksanakan asuhan perawatan. Ya, karena kita adalah dihitung sebagai tenaga profesional. Oke. Selain itu, ya di Indonesia di bawah tahun 2015, acuan dari asuhan keperawatan itu masih belum jelas. Cara menegakkan diagnosa keperawatan pun juga masih belum jelas. Terlalu banyak acuan atau pedoman yang diambil dari negara lain, ya, terutama contohnya diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan itu diambil dari Linda Yolanda Perdito, dari Nada Nino, ya, terus diambil dari pedoman-pedoman yang lain, ya, yang terlalu banyak standarnya di luar dan diaplikasikan di seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, terutama untuk praktik asuhan keperawatan. Nah, untuk sekarang tahun 2014 setelah lahirnya Undang-Undang Keperawatan yang nomor 34, PPNI dia menyusun standar praktik keperawatan ya dengan menggunakan ya 3 buku ini yang lahir pada tahun 2015 ya. Ada 3 buku. Yang pertama itu standar luaran keperawatan Indonesia, yang kedua ada standar diagnosis keperawatan Indonesia, yang ketiga ada standar intervensi keperawatan Indonesia. Jadi praktik asuhan keperawatan yang ada di Indonesia sekarang sudah terarah melalui atau pedoman 3 buku. Oke, ada yang ingin saya tanyakan. Siapa yang tahu tentang pengertian diagnosa? Yang tahu silakan tunjuk tangan. Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Silvia Octavia dari Keperawatan 6B. Saya akan menjawab apa pengertian diagnosa. Diagnosa adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti, memeriksa gejala-gejalanya. Ya, sudah. Ada lagi yang lain menyampaikan? Perkenalkan, saya Triwan Dokteria dari Keperawatan 6B. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Diagnosa medis adalah peraturan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk pengobatan dan dijelaskan untuk mengetahui gejala dan tanda klinis. Ya, benar ya, tepat sekali. Jadi kesimpulannya
penilaian klinis, ya. Penilaian klinis ini secara istilah klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik itu langsung aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Ini menurut SDKI dari tahun 2016. Nah, sekarang apa perbedaan antara diagnosa keperawatan dan diagnosa medis? Ada nggak yang tahu perbedaan antara diagnosa keperawatan dan diagnosa medis? Ya, silakan Kak Safira. Perkenalkan, nama saya Salsadila Apriliani dari Keperawatan Nambe. Baiklah, diagnosa keperawatan itu untuk kebutuhan dasar manusia, sedangkan diagnosa medis itu patologis penyakit. Terima kasih, Pak. Iya, benar sekali. Ya, tepat. Bahwa perbedaan antara diagnosa keperawatan dan diagnosa medis. Diagnosa keperawatan itu fokusnya ke kebutuhan dasar manusia, ya, dan diagnosa medis ke proses patologis penyakit. Jadi jelas perbedaan antara perawat dan tenaga medis. Ya, kalau di medis dokter ya dia akan membuat diagnosa hepatitis, ya, tentang patologis penyakitnya. Makanya ya resep obat segala macam itu adalah wewenang dari dokter ya selaku tenaga medis. Berbeda dengan kita perawat, ya. Kita perawat fokusnya dan kebutuhan dasar manusia. 24 jam ya pasien itu bersama dengan perawat. 24 jam seorang perawat itu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia ya, atau kebutuhan dasar pasien. Jadi tupoksinya jelas berbeda antara perawat dan tenaga medis lainnya. Oke, selanjutnya ini dia klasifikasi diagnosa keperawatan Indonesia. Ya, ini menurut internasional klasifikasi ini ya. Plan membagi diagnosis keperawatan menjadi 5 kategori. Jadi di SDKI itu sudah dibagi menjadi 5 kategori: fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Ini bisa kita lihat bisa contohnya kebutuhan dasar manusia fisiologis ya, kebutuhan yang paling bawah. Kebutuhan respirasi untuk bernapas, kebutuhan sirkulasi, kebutuhan nutrisi dan cairan, eliminasi, ya, aktivitas dan istirahat, neurosensori sampai kepada kebutuhan seksualitas. Terus selanjutnya psikologis, ya, nyeri, ya. Dulu kita ya diagnosa keperawatan mengacu kepada lidah John Caprito atau Marimus, ya, menyatukan gangguan rasa nyaman dan nyeri, gangguan rasa nyaman nyeri. Tapi sekarang dipisah antara gangguan rasa nyaman, nyeri akut, dan nyeri kronis. Nah, bisa kita lihat di sini. Psikologis. Terus perilaku, ada kebersihan diri, penyuluhan pembelajaran, relasional, ada interaksi sosial, lingkungan, ada keamanan dan proteksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan itu ada 2 jenisnya, ya. Diagnosis negatif dan diagnosis positif. Ya, dibagi menjadi 2. Nah, negatif dibagi menjadi 2, aktual dan resiko. Positif ini adalah diagnosa promosi kesehatan atau juga disebut dengan diagnosa potensial. Nah, apa bedanya antara aktual dengan resiko? Siapa yang bisa menjawab? Apa bedanya diagnosa aktual dan diagnosa resiko? Baiklah, nama saya Istinawati. Di sini saya akan menjawab perbedaan dari diagnosa aktual dan diagnosa resiko. Menurut diagnosa aktual itu diagnosa yang sudah pasti terjadi, sedangkan diagnosa resiko itu sesuatu yang beresiko akan terjadi ke depannya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, nah ini penjabaran yang jelas. Diagnosis aktual dan diagnosis resiko. Diagnosis aktual menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Artinya, ketika dia dikatakan aktual, dia lagi sedang merasakan, lagi bermasalah. Sedangkan resiko, dia belum ada masalah tapi ada ancaman. Jika saja tidak diselesaikan masalahnya, dia akan menjadi aktual. Jadi itu perbedaan antara resiko dan aktual. Nah, terus selanjutnya ada juga potensial atau promosi kesehatan atau diagnosa positif. Ya, diagnosa ini tidak lagi dirasakan dan tidak juga ada ancaman, tapi memiliki potensi untuk lebih ditingkatkan. Oke, selanjutnya, bagaimana cara merumuskan diagnosa keperawatan? Ya, ada 3 cara.
merumuskan diagnosa keperawatan. Ya, ada problem, ada etiologi, dan ada sign atau simptom. Kalau kalian mengacu kepada standar diagnosis keperawatan, yang di sini ada, ya mulai dari pengertiannya, ada data mayor, data minor, ya, dan ada etiologinya lengkap di sini. Ya, jadi kalau saya mau mengangkat sebuah diagnosa, nomenklaturnya sudah jelas, jadi tidak bisa dibuat-buat. Ya, jadi harus ada acuannya. Acuannya adalah SDKI. Kita coba lihat rumusannya. Ada tiga cara, ya, ada dengan 2 kalimat, ya, dan 3 kalimat, ya. Dan 3 kalimat ini khusus untuk yang aktual, ya, diagnosis aktual. Itu dari masalah, ya, ada etiologi dan simptom atau tanda dan gejala. Kalau tercatat di sini data mayor dan data minor SDKI. Nah, harus ada ditambahkan kata-kata berhubungan dengan, ya, berhubungan dengan. Jadi masalah berhubungan dengan etiologi, ya, ditandai dengan simptom, ya, atau data minor, ya, data subjektif dan data objektif. Data mayor, data minor itu bisa diambil dari data subjektif, data objektif atau data penelitian. Metode tulisan yang kedua, ini masalah ditambah dihubungkan dengan faktor resikonya. Jadi jika kalian melihat SDKI, ya, kalau untuk diagnosis resiko tidak ada etiologinya, tidak ada data minor, yang ada di situ adalah data faktor resiko. Nah, begitu juga dengan diagnosis promosi kesehatan atau diagnosis positif, ya, atau faktor potensial. Ada masalah yang tidak dengan data minor, data minor. Oke, next selanjutnya ini bisnis untuk membuat diagnosa keperawatan. Awalnya dibuat tabel terlebih dahulu seperti ini. Di sini ada data penunjang, etiologi, dan masalah. Ini saya katakan tadi data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang diambil dari hasil wawancara dengan pasien atau dengan keluarga pasien. Data objektif adalah data yang diambil dari hasil observasi perawat. Kita lihat sama-sama, ini ada sebuah contoh. Contoh kasus, ya. Keluarga Tuan B merupakan keluarga dengan tahap perkembangan keluarga dengan anak usia dewasa. Ya, ada pun anggota keluarga yaitu anak Y, anak B, dan anak C. Tipe keluarga apa ini? Tipe keluarga apa? Tipe keluarga nuclear family atau keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pada saat pengajian keluarga ditemukan bahwa dari hasil wawancara terhadap nyonya Y, kepalanya sedang sakit. Ya, dari 2 minggu yang lalu, dan sakitnya disebabkan oleh tekanan darah tinggi, ya, dan berlangsung terus-menerus sampai saat ini dengan skala nyeri hasil wawancara 4 sampai 6 dari rentang 10 skala nyeri. Nyonya Y mengatakan kesulitan tidur karena nyeri. Data objektif, data hasil observasi dari perawat yang didapatkan tempat klinis, tekanan darah 190/90 dan sulit tidur. Pertanyaan, buatlah analisa data dari kasus tersebut dan tegakkanlah diagnosanya. Oke, kita lihat next. Contohnya seperti ini. Nah, data subjektif, data hasil wawancara yang ada di kasus tadi kita pindahkan ke data subjektif. Ya, data objektif adalah data yang diambil dari observasi perawat atau pemeriksaan fisik, ya. Jadi tidak ada lagi ketika pengukuran skala nyeri itu masuknya ke data objektif. Banyak buat PPRST untuk skala nyeri itu masuknya ke data objektif. Padahal itu adalah diambil dari data subjektif. Oke, baik. Lihat di sini masalahnya dari akut, etiologinya adalah fisiologis. Tidak boleh ini dikarang-karang. Ya, nomenklatur ini tidak boleh dikarang-karang dengan menggunakan bahasa sendiri. Dia harus sesuai dengan SDKI, buku yang sudah menjadi pedoman kita. Nah, ini lihat, ya, ini adalah beberapa bagian yang diambil dari buku SDKI. Contohnya ini kategori psikologis, ya, kategori nyeri dan kenyamanan, kategori psikologis. Ini ada diagnosa nyeri, ya, pengertian dari nyeri akut itu apa, ya. Nah, terus ada penyebabnya, ada gejala dan tanda mayor dan tanda minor. Di sini ada data subjektif dan data objektif. Untuk mengangkat diagnosa aktual itu harus ada salah satu saja data mayor dari objektif dan subjektif.
satu saja ada, maka kita bisa mengangkat diagnosa tersebut menjadi diagnosa aktual. Kalau seandainya tidak ada diagnosa, tidak ada data objektif dan data subjektif ketika di dalam sebuah kasus, maka kita tidak bisa mengangkat menjadi sebuah diagnosa yang aktual. Oke, ya, ini ada data minor dan data minor untuk nyeri. Nah, maka kita bisa membuat sebuah rumus, ya, dari masalah yang diangkat tadi, ya, seperti nyeri akut berhubungan dengan ini masalahnya tadi, ya, nyeri akut. Ya, berhubungan dengan ini adalah nomenklaturnya yang harus ditambahkan. Boleh juga membuat ketika di nomenklatur ini karena terlalu panjang berhubungan dengan, kita bikin B titik D, itu boleh, ya. B titik D, ya, berhubungan dengan agen pencegah fisiologis. Ditandai dengan, ya, kalau terlalu panjang bisa dibuat D titik D, ya, karena itu adalah rumusnya dalam membuat rumusan asuhan diagnosa perawatan. Mengeluh nyeri, tampak meringis, tekanan darah meningkat dan sulit tidur. Makanya ketika kita melihat di data subjektif dan data objektif, ya, itu kita tidak bisa mengambil secara copy paste, ya, dari data subjektif dan data objektif bisa juga nomenklatur diagnosa, nggak bisa, karena kita harus melihat terlebih dahulu ke SDKI, ya, karena banyak yang membuat, ya, rumusan dari diagnosa keperawatan itu untuk tanda gejalanya itu masih copy paste, ya, langsung dari analisa data. Oke. Nah, ini ada sebuah kasus lagi. Nah, keluarga yang merupakan keluarga dengan hak perkembangan keluarga dengan usia sekolah. Adapun anggota keluarga yaitu dengan Z, anak B, dan anak C. Pada saat wawancara, keluarga ditemukan bahwa dari hasil wawancara dengan Z ditemukan bahwa anak B sedang sakit karena tereskentis gigi penyebab. Kemudian Z mengatakan anak B mengatakan nyeri di gigi geraham bagian bawah sebelah kiri. Dari observasi didapat bahwa anak B tanpa meringis sambil memegang pipinya, tidak langsung makan, bersikap jadi protektif. Pertanyaan, buatlah analisa data dari kasus tersebut dan tegakkanlah sebuah diagnosa. Sekarang siapa yang bisa menegakkan diagnosa ini? Ayo, siapa yang bisa menegakkan diagnosa ini? Diagnosa dari kasus tersebut yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, ditandai dengan meringis pada anak tersebut dan keluhan nyeri. Iya, benar, tepat sekali. Jadi sama ya seperti dengan kasus yang tadi. Ya, jadi kita mengajunya dari analisa data, ya, dan SDKI. Bisa dilihat di sini, ya. Kita contohnya penyebabnya, ya, agen pencedera fisiologis. Misal inflamasi ischemia neoplasma, itu fisiologis. Ada lagi ya kimiawi, terbakar, kimia itu kimiawi. Kalau terbakar jadi juga kan, direkt, tapi agen pencedera kimiawi. Agen pencedera fisik bisa abses, amputasi, terbakar, terpotong, muntah berat, prosedur operasi dan segala macam. Itu akan pencedera fisik. Kalau frostbite, nah, ada yang tahu frostbite? Yang karena dingin, terlalu dingin, jaringan mati, ya, di jari-jari. Itu termasuk ke dalam etiologi yang mana? Agen pencedera fisiologis atau kimiawi? Kimiawi, gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan, ya. Tidak perlu nyeri itu dihubungkan dengan agen pencedera fisiologis. Kita harus bisa mengklasifikasikan yang masuk ke mana. Oke, ya, paham ya? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, silakan. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, ya, saya cukupkan. Ini ada tugas yang harus diselesaikan minggu depan, ya. Nah, membuat sebuah kasus asuhan keperawatan keluarga lengkap dengan analisis data dan menegakkan diagnosa keperawatan. Silakan dikumpulkan melalui email saya, @212@gmail.com, ya. Untuk menggunakan interaksi boleh menggunakan nomor handphone saya, silakan. Jadi WA saya, ya, mungkin pesan WhatsApp atau follow FB saya, ya, Loren Hussein dan IG Loren Hussein 1, gitu ya. Oke, ini quotes untuk kita hari ini. Pastikan bahwa dirimu adalah menjadi bagian dari orang yang selalu menentang kesulitan, karena di sanalah kamu bisa menemukan orang-orang yang hebat.
Ya, jadi ikutlah bersama teman-teman yang jalurnya benar, ya. Maka kamu akan ikut benar, gitu ya. Quotes yang kedua, kebaikan adalah prestasi yang tidak pernah tinggi, bahkan juga kalau tak ada yang tahu. Ya, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah akan mengembalikannya. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan bilang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.